Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Atit Nuraini dari kelas 1 BKIB Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Sejarah dan Perkembangan Studi Islam Klasik, Pertengahan, Modern, dan Kontemporer. Pengertian studi Islam. Studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Selanjutnya, studi Islam berbeda pula dengan apa yang disebut sebagai sains Islam. Sains Islam mencakup berbagai pengetahuan modern seperti kedokteran, astronomi, matematika, fisika, dan sebagainya yang dibangun atas arahan nilai-nilai Islam. Sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi sejarah. Seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Dari 3 kategori tersebut, maka muncullah apa yang dikenal dengan madrasah diniyah, yaitu lembaga pendidikan yang secara khusus mengajarkan pengetahuan agama. Madrasah ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Institut Agama Islam yang meliputi tafsir, hadis, teologi, filsafat, tasawuf, hukum Islam, sejarah kebudayaan Islam, dan pendidikan Islam. Kemudian muncul pula Universitas Islam yang di dalamnya diajarkan berbagai ilmu pengetahuan modern yang bernuansa Islam yang selanjutnya disebut sains Islam. Sejarah dan perkembangan studi Islam terbagi menjadi 4 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, periode modern, dan periode kontemporer. A. Periode klasik. 1. Masa Rasulullah SAW. Lahir sejak abad ke-6 Masehi, dibawa oleh Nabi Muhammad, diawali dengan penerimaan wahyu pada tahun 611 Masehi. Kajian Islam langsung dibimbing oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, dilaksanakan di masjid dan rumah atau Bait Al-Aqram. Materi kajian Islam mencakup masalah akidah, syariah, dan muamalah. 2. Masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abu Bakar, melancarkan perang Ridha untuk menghancurkan suku-suku Arab yang murtad dan tidak mau membayar zakat, menumpas nabi-nabi palsu, dan lain-lain. Merintis pengumpulan dan pembukaan surat-surat Al-Quran. Pada masa Umar bin Khattab, menertibkan administrasi pemerintahan, membuat undang-undang dan institusi negara seperti Bait Al-Mal, serta penetapan kalender Hijriah, pembukaan dan penyebaran mushaf dibantu sekretaris Nabi Zaid bin Sabit. Pada masa Ali bin Abi Thalib, kelahiran berbagai aliran pemikiran dalam Islam, seperti Syiah, Khawarij, Mujriyah, dan lain-lain. 3. Periode Madinah. Khalifah Habasyah membangun sekolah di kota-kota dan mulai menempati gedung-gedung besar, terjadi integrasi bahasa, ilmu pengetahuan berkembang, didirikannya sekolah farmasi, pendidikan kedokteran, dan lain-lain. B. Periode pertengahan. Kemunduran umat Islam, perpecahan di antara para pengikut mazhab fikih. Para pengikut mazhab disibukkan dengan kegiatan pembelaan dan penguatan mazhab yang dianutnya, bahkan cenderung beranggapan bahwa mazhabnya lah yang paling benar. C. Periode modern. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa pembaharuan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti negara India, Turki, dan Mesir. Tokoh pembaharu yang ternama adalah Muhammad bin Abdul Wahhab di Arabia dengan Wahabiyahnya pada tahun 1703 sampai 1787 Masehi.
Dalam bidang ilmu pengetahuan, di Turki Utsmani mengalami kemajuan dengan usaha-usaha dari Sultan Muhammad II yang melakukan umat Islam di negaranya untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasa Mesir yaitu Muhammad Ali dalam hal iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi agar berupaya maju dengan mengirimkan para mahasiswa untuk belajar ke Perancis. Setelah lulus, dijadikan pengajar di berbagai perguruan tinggi seperti di Universitas Al-Azhar. Selain itu, terdapat Universitas Iskandariyah di kota Iskandariyah. Periode kontemporer. Dalam era kontemporer ini ada 4 prototipe pemikiran keagamaan Islam, yaitu pemikiran keagamaan fundamentalis, modernistik, reformistik, dan tradisionalis. Keempat prototipe pemikiran keagamaan tersebut sudah barang tentu tidak mudah disatukan dengan begitu saja. Masing-masing mempunyai keyakinan teologi yang seringkali sulit untuk didamaikan. Fundamentalis adalah kelompok pemikir yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat dan manusia. Modernistik ialah kelompok pemikir yang hanya mengakui sifat rasion, ilmiah, dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistik yang tidak berdasarkan nalar praktis. Tradisionalistik ialah kelompok pemikir yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Reformistik ialah kelompok pemikir yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberikan tafsiran-tafsiran baru. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.